Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya di sini di channel saya, dan saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah perkembangan peserta didik untuk pertemuan kita yang ketiga kalinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ya ke dalam materi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hukum-hukum di dalam perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Ini tokohnya adalah Louis William Stan ya. Itu adalah orang dari Jerman ya. Hukum ini menganggap bahwa faktor bawaan dan faktor lingkungan itu adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalam perkembangan manusia ya. Jadi hereditas maupun eksperimen, empirisme ya, bukan eksperimen ya, empirisme, pengalaman ya, itu sangat menentukan di dalam perkembangan manusia di dalam masa hidupnya ya. Faktor bawaan tidak berarti apa-apa tanpa ada faktor pengalaman. Jadi keduanya saling berhubungan ya. Itu adalah yang pertama. Oke, ini karena waktunya terbatas ya. Nanti untuk literatur tentang hukum-hukum ini bisa kalian cari sendiri sebagai tambahan ya, di internet maupun perpustakaan maupun buku-buku yang lainnya. Untuk kedua adalah hukum tempo perkembangan. Jadi setiap anak itu mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang ya. Tempo perkembangan itu tidak dapat menjadi tolak ukur sebenarnya di dalam keberhasilan anak, karena setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, karakteristik yang tersendiri. Contoh, siswa pemahamannya di dalam sebuah materi itu ada yang cepat, ada yang lambat. Lah, maka kita tidak boleh langsung menjudge ya, atau menghakimi anak tersebut bodoh, pintar, dan lainnya ya. Karena setiap guru itu dituntut untuk memahami bahwa setiap anak itu memiliki tempo perkembangan yang berbeda-beda. 4 adalah hukum masa peka. Hukum masa peka itu adalah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa itu menonjolkan dirinya keluar ya, dan peka terhadap pengaruh rangsangan yang datang. Dan masa tersebut adalah masa pertumbuhan ketika fungsi-fungsi jiwa itu mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Contohnya pada umur 5 tahun itu disuruh untuk menggambar, diajari untuk menggambar, maka dia pasti akan langsung paham ya, karena dia itu sangat peka di usia-usia tersebutnya. Pada usia 12 tahun ya, itu jreng-jrengnya apa itu kok jreng masa dimana pemikiran logisnya dari siswa itu sudah mulai terbentuk gitu ya. Nah, kadang-kadang seorang anak telah peka membaca pada umur 4 tahun, sedangkan anak lain itu pada umur 5 tahun ya. Tapi yang lambat lagi ada yang 6, 7. Nah, karena apa? Masa peka anak itu berbeda-beda pula. Oke, lanjutnya hukum rekapitulasi. Hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya ya. Misalkan sejarah bangsanya. Jadi ini cenderung mengarah ke empiris atau pengalamannya, ataupun pengalaman dari orang lain, ataupun juga cerita legenda dari suatu tempat ya. 5. Hukum bertahan dan mengembangkan diri ya. Hukum ini mengatakan setiap manusia pasti mempunyai hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri ya. Dari sikap mempertahankan diri itu akan berlanjut ke pengembangan diri. Contoh, anak itu merasakan lapar dan sakit, anak itu pasti akan menangis. Yang belum bisa bicara ya. Nah, menangis itu adalah salah satu contoh adalah untuk mempertahankan diri ya. Nah, jika ibu dan tangisannya itu adalah sebagai simbol ya, untuk dia agar mempertahankan hidupnya gitu, maksudnya biar dia sehat lagi gitu loh ya. Karena anak kecil itu alat komunikasinya hanya lewat menangis ya.
nomor 6. Oh iya, kembali lagi ini. Setiap anak kecil itu hanya memiliki komunikasi hanya bisa menangis ya. Jadi ketika seseorang anak itu tidak menangis, maka cenderung kita ini pasti akan mengalami kesulitan untuk menyimpulkan anak tersebut itu kondisinya sedang bagaimana gitu. Karena ya seperti halnya kita berbicara, kalau kita berbicara menjelaskan, maka pasti orang tersebut akan jelas. Tapi kalau kita diam, ya maka akan kebingungan. Hukum Oke, selanjutnya hukum ritme perkembangan. Ya, ini menyatakan bahwa perkembangan menekankan pada masing-masing individu ya memiliki irama sendiri-sendiri ya. Jadi tidak sama ya. Implikasinya proses harus belajar itu harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan ya. Nanti selebihnya bisa dibaca sendiri. Untuk pertemuan kita yang ketiga ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.